Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan mahasiswa. Kita ketemu di kelas observasi wawancara ya. Yang ini videonya akan saya upload di YouTube. Baik, tanpa berlama-lama, jadi saya akan langsung masuk pembahasan ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai topik terkait setting dari wawancara. Dan kalau pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai pengantar dari interview wawancara itu sendiri. Kemudian di pertemuan kedua kita juga sudah belajar mengenai jenis-jenis wawancara. Ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan juga tidak terstruktur yang tentunya sudah waktu itu saya berikan penugasan ya untuk hal itu. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas setting. Jadi setting itu terkait dengan penerapan dari wawancara dalam berbagai bidang, khususnya di psikologi ya. Baik, di sini tiga bidang yang paling sering sebenarnya yang paling sering menggunakan wawancara dan observasi sebagai alat untuk media untuk mengumpulkan informasi adalah di bidang klinis, industri dan organisasi, serta di bidang pendidikan. Nah, berhubung karena memang saya di lebih khususnya ke klinis, jadi mungkin akan lebih banyak saya jelaskan di bidang klinisnya. Nah, nanti untuk industri dan organisasi serta di bidang pendidikan saya akan coba jelaskan sebaik mungkin sehingga kita bisa paham pokok-pokoknya dari penggunaan wawancara dalam berbagai setting. Ya, kita langsung masuk ke setting klinis ya. Jadi intinya dalam wawancara dalam setting klinis adalah setiap percakapan yang kita lakukan dengan klien dalam hal ini ya tentunya adalah yang bertujuan. Jadi tentunya setiap informasi yang kita dapatkan, setiap informasi yang kita coba gali dari si klien adalah dengan tujuan tertentu. Tujuannya bermacam-macam. Jadi bisa jadi untuk pengambilan data atau juga bisa menjadi bagian dari proses terapi atau juga merupakan bagian dari proses-proses yang lain dalam bidang klinis itu sendiri. Nah, kalau tujuannya di sini ada beberapa, tapi yang saya ambil yang paling sering nih. Jadi yang pertama adalah untuk wawancara, untuk membantu karena gini, dalam pelaksanaannya tugas seorang klinisi ini untuk membantu klien mampu memahami permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi membantu klien. Nah, caranya membantu adalah dengan kita berdialog. Biasanya kan dalam pelaksanaannya banyak sekali orang yang ya gini aja, misalnya ada orang yang curhat, banyak sekali orang yang curhat itu sebenarnya nggak butuh dinasehati, butuhnya hanya untuk didengarkan dan mungkin sesekali kita bisa masuk ke dalam curhatannya itu. Nah, sama seperti itu. Jadi dalam tujuan wawancara di bidang klinis adalah terkait dengan membantu klien untuk menemukan masalah atau mengidentifikasi masalah yang sedang dia hadapi. Lalu juga yang kedua terkait dengan bagaimana cara kita untuk memahami. Jadi tentunya kita nggak bisa melakukan proses terapi, kita tidak bisa melakukan proses konseling dan terapi jika kita masih belum memahami terkait dengan klien ini seperti apa karakteristiknya, lalu bagaimana kisahnya, bagaimana juga dengan hal-hal yang membentuk kepribadiannya. Nah, ini semua bisa kita dapatkan dari satu, khususnya adalah dari wawancara. Karena dari wawancara ini kita bisa mendapatkan informasi yang banyak. Jadi kita bisa jadi kita bisa berdialog, kita bisa menggali informasi, kita bisa bertukar informasi, dan memang pada pelaksanaannya saat kita berdialog dengan seseorang kita bisa paling tidak bisa memiliki gambaran terkait dengan orang ini seperti apa sih, terkait karakteristiknya atau mungkin kebiasaannya atau mungkin pola pikirnya. Jadi di bidang klinis wawancara adalah percakapan yang memang dia tujuannya bisa luas terkait dengan terapi, mungkin konseling, ataupun juga membantu klien untuk memahami dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, dalam pelaksanaannya memang tugas seorang klinisi atau mungkin psikolog klinis dalam hal ini adalah yang pertama mencatat atau mencerita. Jadi jangan sampai ini mungkin nanti juga menjadi ini ya, akan menjadi topik tersendiri di mata kuliah kita nanti di akhir, mungkin ada tentang topik pencatatan wawancara. Jadi
Jangan salah, jadi kita untuk mencatat, mengingat, merekam dari cerita klien itu bukan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena saat si klien bercerita dan kita tidak terlalu, kita kan memang secara rentang konsentrasi ya, jadi konsentrasi manusia itu memang bagusnya yang paling optimal adalah di sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, lepas dari itu sudah biasanya akan gampang terdistraksi. Nah, untuk mengurangi atau meminimalisir hal itu, maka perlu kita untuk mencatat serta mengingat, bahkan mungkin merekam. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang utuh dari permasalahan yang diderita oleh klien. Lalu yang kedua adalah untuk mengobservasi. Nah, ini observasi juga penting ya. Jadi biasanya observasi wawancara ini satu paket. Agar kita bisa mendapatkan data atau kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai seorang klien, mengenai permasalahannya, kita kalau hanya mengandalkan observasi, mengamati tanpa berinteraksi langsung melalui wawancara, ini saya rasa informasinya akan minim. Nah, kita pun juga jika hanya mengandalkan wawancara tanpa mengobservasi secara langsung terkait dengan perilakunya, kebiasaannya, gesturnya dalam bercerita, ini juga tidak akan menjadi suatu jaminan bahwa apa yang disampaikan merupakan hal yang tepat, gitu ya. Lalu yang ketiga, untuk mengakses atau menilai pengaruh dari tindakan-tindakannya terhadap apa yang dia lihat dan dia dengar dari klien. Jadi tentunya dari tiga hal ini intinya adalah mengasesmen, menilai, mengetahui terkait dengan bagaimana identifikasi dari permasalahan klien itu sendiri, bagaimana klien itu menanggapi permasalahannya sendiri, lalu bagaimana pengaruh dari interaksi antara seorang psikolog dengan klien. Kan memang ada beberapa hal yang membuat interaksi ini bisa berlanjut konstruktif ya, jadi benar-benar bisa dilakukan dalam jangka panjang. Ada juga yang memang karena satu dua hal tidak bisa dilanjutkan. Ini tugas dari klinisi intinya adalah untuk mengasesmen, jadi untuk menilai, mengetahui terkait dengan bagaimana informasi dan data yang diperoleh dari klien itu sendiri. Nah, untuk strukturnya sama ya, jadi kalau misal di wawancara klinis, di sini ada istilah yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada juga yang direktif dan non direktif. Nah, pengertiannya bisa rekan-rekan baca semua di depan ini, tapi yang ingin saya sampaikan adalah pemilihan dari struktur wawancara atau jenis wawancara dalam wawancara klinis disesuaikan dengan teori. Nah, teori pun juga tidak asal pilih teori, jadi teori juga disesuaikan dengan kepribadian dari pewawancara sendiri atau klinisi sendiri, dan juga disesuaikan dengan permasalahan dari kliennya. Jadi kira-kira klien dengan permasalahan seperti ini paling tepatnya menggunakan wawancara jenis apa? Apakah menggunakan yang dia tidak terstruktur, jadi dia diberikan cerita, atau mungkin lebih terstruktur, jadi kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, sudah ada format-formatnya, atau mungkin direktif, jadi kita leading, memberikan pertanyaan yang dia mengarah pada suatu hal gitu ya. Jadi ini semua adalah terkait dengan bagaimana wawancara itu terjadi disesuaikan dengan teori-teori yang ada serta permasalahan dari kliennya. Baik, selanjutnya terkait dengan jenis-jenis wawancara. Nah, untuk jenis wawancara di bidang klinis ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah wawancara diagnosis, terus juga wawancara intake, lalu juga wawancara case history, lalu juga interview dengan informan, bisa jadi significant other ya, lalu juga interview jenis lain, jadi seperti wawancara terkait konsultasi, screening, atau wawancara sebelum dilakukannya tes terkait kepada klien. Baik, yang pertama adalah wawancara diagnostik atau diagnostic interview. Nah, biasanya untuk diagnostic interview ini dilakukan atau sering diterapkan dalam bidang medis atau kesehatan. Nah, diagnostic interview ini biasanya juga digunakan oleh psikiater ya, yang paling sering psikiater ya, karena memang
ranahnya beda. Kalau misalnya diagnostik interview ini sebutan kliennya itu mungkin lebih tepat, kita nggak panggil klien tapi lebih kepada pasien gitu ya. Karena memang sudah di ranahnya medis dan juga butuh tindakan secepatnya dan bisa jadi butuh obat dalam pelaksanaannya. Nah, untuk wawancara diagnosis ini fokusnya memang kepada simptom atau gejala-gejala dari pasien itu sendiri. Nah, untuk gejala-gejalanya ini kita bisa sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Biasanya kalau misalnya kita sedikit aja ya mengenai diagnosis interview. Jadi kalau dalam bidang kesehatan kita sudah punya namanya itu kayak lembar screening. Jadi kita sudah punya lembar screening mengenai apa-apa saja yang perlu kita tanyakan kepada kliennya atau pasiennya. Nah, biasanya dalam lembar screening itu kita akan diberikan beberapa item pertanyaan yang dia sudah menjurus kepada beberapa gangguan-gangguan kejiwaan yang sifatnya sudah dalam apa ya, yang sudah umum. Jadi dia skupnya ada luas. Jadi misalnya kayak schizofren, meskipun tidak dikondisikan ini schizofren jenis apa, tapi pertanyaannya ini bersifat umum. Nah, kalau misalnya kita pahami schizofrenia itu kan dia memiliki ciri khas ya. Ciri khasnya adalah dia mengalami halusinasi dan juga bisa juga memiliki waham. Nah, nanti ditanyain dalam form itu apakah Anda mengalami halusinasi, apakah Anda mendengar suara-suara yang orang lain tidak bisa melihat bentuknya, atau mungkin orang lain tidak mendengar suara itu. Hal yang seperti ini nanti kita tanyakan kepada yang bersangkutan, kepada kliennya ya. Nah, kalau misalnya kliennya nggak bisa gimana Pak? Karena memang dalam beberapa case, dalam beberapa kasus klien nggak bisa menjawab pertanyaan. Misalnya apalagi kalau misalnya sudah di gejala yang parah ya. Jadi datang ke rumah sakit dalam kondisi dia sudah benar-benar udah lost contact dengan alam sadarnya. Jadi dia udah benar-benar hidup dalam dunianya sendiri. Dia udah nggak bisa untuk diajak komunikasi. Dia juga hanya bisa pandangan kosong aja. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita bisa tanya kepada saudaranya atau mungkin orang tua atau mungkin orang-orang yang tinggal dengan dia selama dia masih sehat sampai timbulnya gangguan tersebut. Nah, itu biasanya gangguan itu nggak tiba-tiba muncul, tapi biasanya ada beberapa fase yang mendahului. Nah, kalau misalnya tiba-tiba muncul, masa dia kemarin sehat, hahihi sama teman-teman, terus bangun tidur langsung schizofren? Ini enggak. Jadi ada beberapa fase yang biasanya mendahului sebelum akhirnya timbul cetusan dari gangguan atau schizofrenia itu. Ya. Jadi nanti fokus sama gejala-gejalanya. Contohnya misalnya tadi gejala schizofren apa? Halusinasi. Halusinasi yang mana nih? Visual kah atau audio kah atau apa? Terus waham. Dia punya waham nggak atau mungkin pikiran-pikiran yang tidak realistis, misalnya waham kebesaran. Mungkin dia pernah sebelum sebelum apa? Sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit, mungkin dia seminggu atau 2 minggu atau mungkin sebulan sebelumnya merasa dia titisan dari apa ya, titisan dari Raja Majapahit misalnya, atau mungkin dia mengaku adalah nabi misalnya, atau dia juga mungkin mengaku ya, intinya merasa dia memiliki koneksi atau dia memiliki hubungan dengan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari orang-orang sekitarnya gitu. Jadi dia merasa ya kayak tadi, merasa keturunan aja atau mungkin juga merasa keturunan orang-orang penting, padahal dia nggak ada silsilah untuk itu gitu. Ya, jadi akan menjadi hal yang aneh, sehingga hal ini bisa menjadi bagian dari simptom atau gejala dari klien yang akan mengalami schizofrenia. Lalu juga untuk diagnostik interview ini bisa jadi kita bertanya juga terkait dengan tingkat keparahan. Nah, tingkat keparahannya seperti apa? Apakah contoh apakah tingkat keparahan terkait dengan gangguan schizofrenia ini dia sampai melakukan kekerasan? Kekerasannya seperti apa? Apakah hanya mungkin mendorong atau mungkin bahkan sampai melukai atau bahkan mungkin hampir membunuh seseorang misalnya? Ini juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, durasi ini juga penting. Kalau misalnya kita buka PPTGJ atau kita buka DSM, semuanya itu punya onsetnya. Jadi berapa lama awal permulaan terjadi. Misalnya terkait schizofrenia, berapa lama terjadinya? Apakah terjadinya dalam rentang waktu yang masih
dekat, mungkin seminggu sampai 2 minggu, atau ini sebenarnya sudah lama cuma baru dibawa sekarang ke rumah sakit, misalnya sudah jalan 6 bulan atau bahkan mungkin setahun, tapi kalau yang sebelumnya masih bisa diatasi, nah sekarang nggak bisa, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, ini juga bisa menjadi bagian dari pertanyaan yang untuk terkait dengan interview diagnosis. Lalu juga sejarah masa lalu, sejarah terkait dengan si klien atau pasien tentunya ya, pernah mengalami trauma kah, atau pernah mengalami kegagalan, atau mungkin terkait dengan keturunan ya, atau mungkin juga di faktor orang tua juga pernah mengalami gangguan yang serupa, atau bisa jadi mungkin dia habis kerja di luar negeri terus pulang-pulangnya sudah menjadi seperti ini misalnya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai bahan terkait dengan sejarah masa lalu dari pasien dan segala macam pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi dari pasien itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau diagnosis interview memang fokusnya kita untuk mengeluarkan diagnosis, gitu. Beda dengan diagnosis yang lain, misalnya beda dengan wawancara yang sifatnya untuk menggali data yang mungkin untuk penelitian, itu beda. Nah, kalau misalnya di interview memang output akhirnya adalah kita mampu untuk mengeluarkan diagnosis. Nah, diagnosisnya seperti apa? Kalau misalnya rekan-rekan semua baca atau sudah punya buku PPDGJ ya seperti itu. Jadi mungkin diagnosisnya mungkin F20 schizophrenia, atau mungkin dia F20.1 misalnya. Schizophrenia jenis apa? Apakah paranoid, apakah katatonik, ataukah hiperfrenik? Nah, semua ini merupakan bagian dari diagnostic interview, dan diagnostic interview memang lebih sering digunakan oleh tenaga medis, dalam hal ini adalah psikiater atau psikolog klinis yang memang dia berprofesi di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Baik, selanjutnya adalah intake interview. Nah, untuk intake terkait dengan kita menilai kondisi awal dari klien. Jadi kita fokus kepada apa sih keinginannya klien itu seperti apa, motivasinya untuk mengikuti atau motivasinya untuk datang ke psikolog itu apa, lalu juga harapannya apa datang ke sini, pinginnya seperti apa, dapatkan apa, atau mungkin perubahan yang dimau seperti apa. Nah, semua ini adalah kita lakukan agar seorang psikolog ini memiliki kemampuan dan memiliki sikap serta memiliki dasar dalam melayani klien. Jadi intake ini digunakan untuk memperoleh informasi awal mengenai seorang klien. Beda dengan yang tadi ya, yang di diagnosis. Kalau diagnosis mungkin outputnya adalah bisa mendiagnosa atau bisa mengeluarkan diagnosa. Nah, kalau intake outputnya adalah kita bisa memiliki gambaran umum dari klien itu sendiri tanpa ada tendensi untuk mendiagnosa ya. Lalu juga social history interview. Nah, untuk social history ini biasanya terkait dengan sejarah ya, perjalanan hidup dan juga seperti autobiografi, dan biasanya untuk interview jenis ini bisa juga dijadikan sebagai bagian dari teknik terapi. Kan ada juga bagian terapi yang dia si kliennya kita minta untuk menceritakan sejarah masa lalunya, lalu juga menceritakan terkait dengan riwayat pendidikannya, riwayat prestasinya, lalu bagaimana dia menghadapi masa-masa susah, masa-masa sulit, seperti apa caranya dia melalui semua itu, bagaimana kehidupan sosialnya, pernikahannya juga. Nah, semua merupakan bagian dari social history interview. Nah, untuk social history interview ini kita nggak perlu mengarah kepada diagnosis, karena kita hanya ingin memperoleh terkait dengan bagaimana sejarah dari orang tersebut ya. Lalu untuk yang keempat adalah interview dengan informan. Nah, untuk yang keempat ini terkait dengan memperoleh data tambahan ya mengenai kondisi klien dari significant other, bisa jadi dari orang tua, pasangan, suami, istri, saudara, atau mungkin juga orang-orang yang dekat, bisa jadi tetangga, sahabat, ataupun juga orang-orang yang bermakna bagi klien tersebut. Nah, lalu yang kelima adalah interview jenis lain. Untuk interview jenis lain ini bisa menjadi seperti wawancara atau konsultasi. Biasanya sih penerapannya mungkin nanti lebih banyak akan saya singgung di setting pendidikan ya.
Lalu juga ada screening. Nah, screening ini untuk terkait dengan bagaimana kita mendapatkan informasi sehingga kita bisa memperoleh sebuah gambaran yang utuh mengenai diri seseorang, kemudian kita bisa menempatkannya dalam posisi yang sesuai. Nah, biasanya kalau misalnya ini interview yang 1-2, yang konsultasi ini mungkin lebih ke arah kependidikan, lalu yang screening ini juga lebih mengarahnya kepada industri dan organisasi ya. Lalu untuk pretesting ini merupakan bagian dari klinis, jadi saat kita sebenarnya sih nggak klinis juga ya, tapi juga di bidang industri maupun juga di pendidikan. Jadi saat akan melakukan sebuah atau mungkin serangkaian tes ya, tes psikotes maksud saya, biasanya akan didahului dengan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana kondisinya saat hari ini mengikuti tesnya, sehat apa enggak, lalu juga tujuannya apa, lalu aktivitas yang akan dilakukan selama tes itu apa saja. Jadi biasanya nanti kita bisa jadi bukan hanya menggali informasi, tapi juga bagian dari edukasi terhadap klien atau pasien. Nah, lalu juga terkait dengan kerahasiaan ya. Jadi memang kalau kita membahas tentang interview, bukan hanya interview, observasi dan juga tes khususnya, semua harus berasas konfidensial. Jadi jangan sampai identitas bahkan hasil tesnya ini bocor ke pihak lain yang tidak berkepentingan ya. Oke, ini adalah jenis-jenis interview. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5 terkait dengan setting dalam klinis. Nah, kemudian untuk tahap-tahap inisial interview, jadi tahap-tahapnya dalam melakukan interview ini ada fase pembukaan, ada juga fase pertengahan, lalu juga ada fase penutup. Jadi kita tidak ujuk-ujuk langsung menginterview, langsung tanya sana sini kepada seseorang, tapi kita memiliki step yang harus kita lakukan perlahan tapi pasti, dan juga untuk menjaga repo, menjaga hubungan dari seorang klien dengan seorang informan, sehingga tidak seperti habis mandi sepah dibuang. Jadi udah dapet info terus kita udahan selesai, jadi nggak ada kayak nggak ada hal lain, atau tidak ada kepentingan yang lain, nggak ada kayak gitu ya. Nah, fungsinya ada tahapan-tahapan ini, yang pertama adalah nantinya diharapkan bisa lebih memaintain atau lebih menjaga hubungan dari seorang interviewer dengan interviewinya. Jadi biar kondisi atau hubungan tersebut tidak hanya berlangsung dalam proses wawancara saja, tapi lebih kepada bisa menjaga hubungan tersebut bagian dari pengambilan keputusannya, atau mungkin menjaga agar nanti bisa memperoleh informasi tambahan dari klien ya. Nah, untuk fase pembuka biasanya kita ya dibuat nyaman dulu, terus kita sambil senyum itu juga penting ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba datang wawancara dengan wajah yang datar, jangan. Jadi senyum dulu, tanya kabar, ngomongin cuaca cerah, di sini hujan ya, di sana nggak hujan, nggak apa-apa. Itu basa-basi yang sebenarnya kalau orang kan memang gini ya, saya nggak suka basa-basi, tapi memang basa-basi ini memang ada fungsinya, jadi untuk mencairkan suasana. Jadi agar penerimaan dari interviewinya pun juga lebih terbuka terhadap kedatangan seorang interviewer yang ingin memperoleh data dari dia. Lalu juga membangun repo ini membangun atau kedekatan terkait dengan membangun kedekatan dengan figur subjeknya. Jadi kita membuat nyaman. Bagaimana caranya kita membuat nyaman, atau bagaimana caranya kita membuat agar si informan ini, si subjek ini tidak merasa seperti diintimidasi di awal. Jadi memang benar-benar menjaga agar hubungan itu bisa terjalin dengan baik. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk mencari informasi. Ini masih dalam tahapan yang permukaan ya, yang masih di awal atau masih di atas. Kita belum menyelam ke pertanyaan yang mendalam, tapi kita masih di permukaan dulu. Jadi cara pandang klien terhadap masalah. Misalnya saya membawa sebuah mau meneliti terkait dengan pengaruh dari
pengaruh dari motivasi terhadap tingkat prestasi mahasiswa misalnya. Jadi sebelum kita tanya ngalor ngidul mengenai hal itu, ya kita tanya dulu bagaimana terkait dengan motivasinya apa sih kok sekolah atau kuliah di sini, lalu kemudian harapannya apa ke depannya, lalu kemudian nanti kita agak nyinggung kalau misalnya dapat nilai jelek apa yang akan dilakukan atau apa yang akan kamu sampaikan mungkin kepada orang tua. Nah ini agar kita bisa lebih membangun kedekatan dengan kliennya. Lalu yang ketiga bisa jadi bagaimana klien memahami masalahnya, apakah disebabkan karena masalah psikologis ataukah orang lain. Karena memang dalam realitasnya hanya ada dua kemungkinan ya. Kalau seseorang mengalami masalah, kalau dia nggak nyalahkan diri sendiri ya dia nyalahkan orang lain. Udah gitu aja. Tapi mungkin bahasanya lebih bagaimana terkait dengan seseorang itu mampu menyikapi masalah yang dihadapi. Jadi kita mencoba mencari informasi-informasi permukaan yang nantinya bisa mendukung untuk mendapatkan informasi yang utuh, mendukung informasi apa sih yang terpendam dari masalah ini. Nah ini biasanya nanti akan lebih banyak dibahas di fase pertengahan. Nah yang dilakukan oleh klinisi atau mungkin para interviewer di fase pembukaan ini bebas ya, ini tidak hanya di psikolog klinis tapi di bidang apapun. Jadi menunjukkan perhatian pada klien, masalah klien. Jadi benar-benar merasa seperti empati, bahkan simpati, tapi yang proporsional ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan ada sebuah kasus misalnya trafficking misalnya atau penjualan manusia, entah itu dalam konteks trafficking anak ataupun mungkin trafficking wanita misalnya. Nah kita menunjukkan seperti raut wajah atau mungkin juga gestur yang seperti iba terkait hal itu. Jadi jangan sampai wajah kita datar dan kita merasa seperti oh itu kan masalah, bukan masalahku, enggak. Tapi saat kita ingin menggali data, jadi kita bisa memposisikan bagaimana jika kita di posisi mereka, sehingga kita bisa mendapatkan feel-nya, kita bisa mendapatkan perhatian dari oh ternyata mas ini atau mbak ini perhatian sama masalah saya, sehingga mereka pun juga akan memberikan informasi yang utuh tanpa kita minta pun. Kadang-kadang dia udah cerita banyak gitu. Tapi kalau misalnya di awal sudah kayak ada gap dari seorang interviewer dengan interviewnya, nah ini perlu kerja keras. Kadang-kadang pertanyaannya apa, jawabnya apa, jadi kadang-kadang nggak nyambung juga. Lalu kita menerima apa adanya. Jadi kalau misalnya kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini sudah nggak apa-apa. Itu sudah kondisi yang memang harus kita terima, dan memang tujuan kita untuk bertanya atau tujuan kita untuk mewawancara adalah untuk mendapatkan informasi, yaitu yang harus kita cari, fokus sama itunya aja. Lalu juga terkait dengan membangun kehangatan, jadi membangun hubungan yang hangat dengan pasien atau klien. Lalu yang keempat, membantu klien untuk memahami hubungan dalam proses klinis dan peran klien di dalamnya. Jadi ini juga penting ya, memberikan batasan-batasan dalam interview ini atau wawancara ini, hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Khususnya apalagi kalau misalnya antara klien dengan interviewernya atau mungkin dengan psikolognya ini beda gender ya. Jadi mungkin kliennya perempuan terus psikolognya laki-laki. Ini juga perlu membangun sebuah framework di awal bahwa apa saja yang bisa dilakukan dan apa saja yang tidak. Lalu empati itu penting, dan juga memberikan perhatian terhadap hal-hal yang bisa menjadi penyebab dari penderitaan klien. Jadi kita kayak yang ada antusiasme terkait dengan kondisi yang sedang dialami klien. Tapi antusiasme yang dibalut dalam rasa empati. Jangan sampai kita hanya antusias terhadap masalahnya, oh ya ini sesuai dengan topik yang aku teliti misalnya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus terhadap diri kita, tapi kita fokus terhadap bagaimana yang mereka rasakan dan hal-hal apa saja yang bisa mungkin memperparah atau mungkin malah meningkatkan penderitaan yang dialami oleh klien, dan hal-hal apa saja yang mungkin yang bisa membantu mereka untuk lebih relief, lebih
lepas dari masalah yang sedang kita pikirkan, ya. Itu adalah fase pembukaan. Nah, ini contohnya bisa dibaca. Jadi kalau misalnya ini contoh di awal ya, memang berat untuk bercerita tentang misalnya apa, tapi jangan khawatir karena memang beberapa orang merasakan hal itu. Jadi kita juga mengencourage, kita juga menguatkan si klien untuk bercerita. Jadi jangan sampai, Pak, Bu, saya mau tanya, apa yang Ibu rasakan mengenai ini, lalu bagaimana tanggapannya Ibu, bagaimana tanggapan keluarga Ibu. Ini enggak kayak gitu juga. Jadi kita juga harus bisa menempatkan diri dalam hal apa atau dalam topik apa kita mewawancara. Kalau misalnya memang topiknya sensitif dan memang hal-hal itu memiliki muatan atau tekanan yang berat terhadap diri klien, ya kita juga harus bisa memberikan penegasan dari kalimat kita bahwa memang menceritakan hal itu memang berat misalnya. Tapi mungkin Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena sebagian orang merasakan hal itu juga. Dengan berbagi kita juga akan bisa lebih mampu untuk mengurangi tekanan yang kita rasakan. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa membantu dari diri klien ini untuk tergerak menceritakan kondisi yang sedang dia alami, daripada kita sudah menyiapkan pertanyaan yang kita nggak didahului dengan repo. Udah nggak ada repo, terus kita juga tanyanya cepet-cepet, terus kita juga kadang-kadang malah mengcounter ya, lo Ibu kok jawabnya gini, nah pertanyaannya kayak gini. Nah, ini juga sebenarnya nggak tepat juga ya. Jadi kita tidak memberikan porsi yang baik terhadap seorang klien dalam menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ini yang contoh untuk fase pembukaan. Kalau misalnya fase pertengahan seperti apa? Kalau misalnya fase pertengahan terkait dengan proses inti dari wawancara. Ini adalah proses di mana kita menggali informasi yang utuh dari diri klien. Nah, misalnya seperti apa masalahnya, gejala-gejalanya apa saja yang muncul, terus kenapa kok periksa, kenapa kok ke psikolog, kenapa kok ke psikiater misalnya, lalu bagaimana kehidupannya yang sekarang, hal-hal apa saja yang terjadi, masalah-masalah apa saja yang terjadi, trauma-trauma apa saja yang pernah dialami. Nah, semua pertanyaan ini adalah dari fase pertengahan. Jadi di fase pertengahan ini kita menggali informasi sedetail-detailnya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, dan dalam fase pertengahan ini juga ada istilahnya inquiry. Nah, inquiry ini ya, inquiry. Jadi kita menggali atau kita mencoba mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi mengenai permasalahan tersebut. Misalnya sudah berapa lama terjadinya, terus bagaimana kehidupan Anda sebelumnya, lalu juga mengeksplorasi terkait dengan precipitating event, jadi faktor-faktor pencetus dari permasalahan lain. Nah, untuk precipitating event ini kan biasanya setiap permasalahan itu gini, setiap manusia punya masalah ya. Setiap manusia punya masalah, lalu setiap manusia juga memiliki beban-beban untuk tekanan hidup. Nah, tapi ada beberapa faktor pencetus atau precipitating event ini yang membuat akhirnya kita give up. Sebuah faktor, sebuah situasi, sebuah kondisi yang membuat akhirnya kita sudah merasa kita sudah nggak punya apa-apa, sudah saya hopeless, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saya sudah bosan hidup misalnya. Nah, ini ada hal apa, ada faktor-faktor pencetus apa sih yang membuat akhirnya dia mengalami hal itu. Nah, lalu juga dalam pelaksanaan wawancara, seorang psikolog klinis atau klinisi juga sudah harus memiliki formulasi. Jadi jika memang dia jika sudah wawancara berlangsung, lalu juga sudah ada tanya jawabnya, kemudian klien sudah menyampaikan permasalahannya, kita harus memiliki gambaran singkat permasalahannya itu apa. Kita sudah harus bisa memiliki terkait dengan bagaimana mungkin gambaran kepribadiannya klien, lalu bagaimana caranya klien menyelesaikan masalah, lalu bagaimana terkait dengan mekanisme copingnya dalam menghadapi stres misalnya. Nah, ini juga kita sudah bisa memiliki gambaran itu, sehingga formulasi ini
bisa membantu kita nantinya di akhir untuk memberikan suatu kesimpulan mengenai permasalahan apa yang mungkin sedang dialami dan juga hal-hal apa saja yang mungkin bisa dilakukan untuk membantu klien lepas dari masalah tersebut ya. Lalu juga yang yang ketujuh, bisa juga untuk memastikan klien untuk menerima psikoterapi. Nah, di fase penutup kita mencoba cooling down ya. Karena kalau misalnya sudah di fase pertengahan itu semua masalah itu keluar, semua masalah itu seperti diobrak-abrik lagi, sehingga mungkin ada trauma yang mungkin teringat kembali, atau mungkin masalah-masalah lama yang mungkin ditekan, dipres ke alam bawah sadar, terus kita angkat lagi untuk bisa diselesaikan misalnya. Itu kan butuh energi yang sangat besar. Nah, sehingga kalau misalnya sudah memperoleh hal itu, kita jangan sampai oh sudah ya terima kasih Bapak Ibu, enggak, jangan sampai seperti itu, tapi kita ada fase penutupnya, fase cooling downnya ya. Nah, untuk fase cooling down ini macam-macam ya, nanti juga disesuaikan dengan kondisi klien. Jadi bisa jadi di fase cooling down kita memberikan kesimpulannya seperti apa, atau kita juga bisa mungkin menyampaikan tahapan intervensinya atau treatmentnya yang mungkin bisa dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu juga mungkin bisa jadi harapan ya, kalau harapan ini bisa dua arah, bisa dari harapan dari si kliennya kedepannya mau seperti apa, atau mungkin juga harapan dari psikolog klinisnya atau mungkin interviewernya nanti harapannya kepada klien seperti ini agar bisa selesai. Nah, ini merupakan fase penutup, sehingga yang awalnya sudah di puncak bisa turun perlahan, yang awalnya sudah panas bisa dingin perlahan. Jadi jangan sampai tiba-tiba dimatikan. Oke, next tadi kita sudah sedikit membahas ya tentang wawancara di setting klinis. Nah, sekarang untuk di setting industri. Untuk setting industri dan organisasi biasanya wawancara itu digunakan dalam fase screening ya. Tadi kalau misalnya kita baca di fase sini, nah di interview jenis lain, jadi di bagian screening interview ini merupakan bagian terkait dengan pengambilan keputusan terhadap sejumlah orang dalam waktu singkat. Nah, biasanya tidak hanya terkait dengan rekrutmen ya, tapi juga bisa terkait dengan job analysis. Jadi seperti ini kemampuan atau kompetensi kerjanya di bidang apa, atau coaching juga, bisa juga performance appraisal dan juga exit interview. Nah, dalam pelaksanaannya di sini ada dua jenis interview yang biasanya digunakan di bidang organisasi dan industri. Ada competence based interview (CBI) dan juga behavioral event interview. Nah, biasanya setiap perusahaan itu akan menggunakan dua tipe wawancara ini. Jadi menggunakan competence based dan juga behavioral event. Kenapa kok menggunakan dua jenis interview ini? Untuk sebagai bagian dari sistem link and match ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang utuh mengenai kompetensinya dan juga disesuaikan dengan perilaku yang dimunculkan ketika dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Nah, perbedaannya dari CBI dan juga BEI ini dengan wawancara tradisional terkait dengan bentuk pertanyaannya. Kalau misalnya di wawancara tradisional ini biasanya interviewernya fokus terhadap rencana kandidat seperti apa ke depannya, bergabung ke perusahaan itu tujuannya apa dan apa saja yang ingin dilakukan untuk memajukan perusahaan. Nah, kalau di interview dalam bentuk CBI dan BEI biasanya akan lebih detail. Jadi benar-benar menggali informasi terkait dengan kompetensi dari seseorang kandidat, seorang calon karyawan dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Jadi intinya membuat seorang, kalau misalnya kita mau daftar atau kita mau masuk dalam suatu pekerjaan,
kan apalagi misalnya besok interview misalnya, kita sudah diminta untuk kadang-kadang kita tanpa kita sadari ya, kita mencoba untuk membangun cerita dalam pikiran kita sehingga kita bisa seolah-olah nanti sepertinya saya jawabnya gini aja deh biar dapat nilai yang bagus misalnya. Nah, kalau di BI dan CBI kita nggak akan sempet seperti itu karena pertanyaannya itu benar-benar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya esensial. Jadi bukan hanya terkait dengan mungkin pengalaman kerjanya apa, tapi mungkin lebih ke rencana jangka panjangnya seperti apa, atau mungkin juga hal-hal apa saja yang akan dilakukan secara konkret di perusahaan ini. Jadi benar-benar fokus kepada yang menjadi bagian dari CBI dan BI ini. Nah, dalam dua wawancara itu nantinya akan dikumpulkan yang namanya evidence atau behavior evidence. Nah, behavior evidence ini merupakan bagian dari wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan bukti tentang kompetensi individu yang relevan dalam suatu pekerjaan. Jadi bukti ya, bukti ini macam-macam. Bukti itu bisa dilihat mungkin dari pengalaman kerja, kan ada yang mungkin sudah punya pengalaman kerja sebelumnya, atau mungkin bukti juga bisa diperoleh dari mungkin nilai atau mungkin sertifikat atau mungkin sertifikat pelatihan yang pernah dilakukan yang dia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan atau yang harus dipenuhi ya dalam wawancara kompetensi. Yang pertama adalah hal-hal yang pernah dilakukan merupakan bukti terbaik. Ya, jadi kita nggak akan bahas rencana, kita nggak akan bahas visi misi, tapi lebih kepada apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga hal itu bisa membuat kamu diterima. Misalnya. Jadi memang kalau misalnya udah ngomongin bukti, antara yang fresh graduate dengan mereka yang sudah punya pengalaman biasanya akan lebih banyak akan lebih banyak evidence, akan banyak bukti yang bisa disampaikan oleh mereka yang sudah bekerja. Nah, tapi pun yang fresh graduate juga sebenarnya selama masa kuliah dia punya prestasi yang sangat outstanding, sangat banyak dan diakui, ini juga bisa dijadikan sebagai evidence terkait dengan bagaimana antusiasme dalam belajarnya, lalu juga bagaimana dia menjalani kehidupan semasa kuliahnya. Ini juga bisa menjadi tolak ukur terkait dengan evidence tersebut. Lalu juga untuk wawancara kompetensi, bukti bahwa seorang memiliki kompetensi memperbesar kemungkinan ia akan diterima di perusahaan. Jadi kalau misalnya sudah punya kompetensi, sudah punya bukti, biasanya pun di perusahaan dia akan mencoba untuk menunjukkan hal itu gitu. Dan itu bisa menjadi bagian atau nilai plus agar diterima di suatu perusahaan. Nah, lalu yang ketiga, semakin penting suatu kompetensi untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa, semakin penting untuk dilihat dalam proses seleksi. Jadi kalau misalnya dari perusahaan tertentu dia mengharapkan seorang karyawannya itu punya kompetensi mungkin bisa menjalin hubungan yang sangat baik dengan calon investor, atau dia mampu untuk berinteraksi dengan orang asing dengan sangat baik misalnya. Nah, dalam proses wawancara kita juga perlu melihatnya. Jadi gimana cara dia untuk menjawab pertanyaan kita, dia bisa menjawabnya dengan kaku atau mungkin menjawabnya dengan luas. Ini juga bisa menjadi bagian dari evidence kita terkait dengan kompetensi dia bisa berrelasi dengan orang lain. Nah, lalu juga yang keempat adalah ini juga penting ya. Jadi tidak ada jaminan dia mampu menguasai satu bidang kalau dia masih belum pernah menunjukkannya. Jadi hanya menyampaikan saja. Misalnya, saya bisa kok mengoperasikan komputer, saya bisa kok desain grafis misalnya. Tapi kalau misalnya dia masih belum punya bukti, dia belum menunjukkan hal itu, maka tidak bisa menjadi jaminan gitu bahwa dia memang benar-benar bisa untuk melakukan kedua hal tersebut. Jadi
bukti di sini lebih kepada bagaimana bukti dari kompetensi yang dimiliki oleh calon kandidat. Nah, kelebihannya dari wawancara kompetensi ini dibandingkan dengan wawancara tradisional, jadi wawancara yang dia hanya menanyakan terkait dengan bagaimana nanti rencana ke depannya, tapi dia nggak terkait dengan kompetensi yang dia miliki, terkait dengan ketepatan ya. Jadi tepat enggaknya milih pegawai, lalu juga mengulangi turnover. Jadi turnover itu habis masuk terus keluar, masuk keluar, karena nggak cocok, misalnya keluar, resign. Lalu juga tingkat kinerja yang tinggi secara keseluruhan codable information. Jadi tingkat kerja itu diukur dari yang istilahnya codable information, informasi yang bisa dikodekan. Nah, misalnya terkait dengan relasi atau mungkin juga terkait dengan kemampuan untuk integritas di perusahaan. Nah, ini bisa masuk dalam codable information. Nah, untuk disebut codable, maka sebuah informasi itu harus memenuhi 5 syarat. Nah, yang pertama adalah memakai kata saya, bukan kami. Jadi kalau misalnya kata kami, misalnya menggunakan kata-kata kami yang kami mampu untuk mengoperasikan atau melakukan desain grafis, berarti kan kami kan siapa? Nggak spesifik dia. Berarti bisa jadi kompetensi yang dimiliki adalah bukan dia tapi temennya. Nah, kejadian atau peristiwa masa lalu ya, jadi terkait kompetensi kan berarti yang sudah dilakukan, lalu situasinya spesifik, lalu diceritakan secara detail. Nah, karena kalau misalnya dia hanya mengarang cerita, biasanya dia nggak akan mendetail banget. Lalu data yang diperoleh dari calon kandidat, bukan dari orang lain, gitu ya. Oke. Kemudian untuk setting pendidikan, nah untuk setting pendidikan ini memang sama ya, seperti mirip seperti di bidang klinis juga, sama. Semua fasenya ada fase pembukaan, fase pertengahan, fase penutup. Nah, hanya saja dalam pelaksanaannya, kalau klinis mungkin lebih kepada bagaimana nanti mungkin menerapi, bagaimana membuat diagnosa, bagaimana juga untuk mendapatkan bagaimana mendapatkan kepribadian diri seseorang. Nah, kalau misalnya di bidang pendidikan lebih ditujukan kepada pertama learning disabilitas, yang kedua developmental problem, jadi mungkin ada permasalahan perkembangan, jadi misalnya seperti dia mengalami mungkin IQ-nya kurang, atau mungkin juga dia mengalami kondisi-kondisi seperti autis misalnya. Lalu juga behavioral problem, masalah perilaku, misalnya dia nakal, aktif banget misalnya. Lalu juga psikososial problem, dia nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, nggak bisa untuk berinteraksi secara fluid dengan rekan teman-teman satu kelas misalnya. Lalu juga bisa untuk setting bakat dan minat, serta juga seleksi dan penempatan. Kan misalnya ada nih sekolah yang penempatannya di IPA, penempatannya di IPS, penempatannya di bahasa. Nah, semua ini juga bisa diperoleh dari wawancara ya. Jadi itu adalah 3 jenis setting dari wawancara yang bisa saya bagian dari rekan-rekan ya. Jadi yang paling sering adalah di bidang klinis, di bidang industri, dan juga di bidang pendidikan. Itu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan atas waktunya dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat. Begitu, saya Nurdidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.